Apa kabar semuanya? Saya percaya hari-hari ini tidak mudah bagi kita semua, tapi saya bersyukur karena Tuhan selalu memberi kita kekuatan. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul khotbah Menemukan Kekuatan. Suatu hari ketika Yesus selesai memberi makan 5.000 orang, di dalam Matius 14 ayat ke-22 sampai 33, Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang duluan sementara Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Mari kita baca sama-sama kisahnya dalam Matius 14 ayat ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Manusiawi sekali untuk Petrus merasa takut ketika dia tersadar bahwa dia sedang berjalan di atas air. Kendati pun Yesus yang telah menyuruh Petrus untuk datang, tapi Petrus juga sudah berhasil berjalan di atas air beberapa langkah. Ketika dirasakan angin, dia tersadar bahwa dia sedang berjalan di atas air. Saya bisa bayangkan kalau saya di posisi Petrus, saya juga pasti akan mulai takut dan tenggelam. Ketika kita ada di air, kalau kita takut, kita malah akan tenggelam katanya. Nah, mengapa Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bukankah manusiawi untuk Petrus merasa takut ketika dia sadar dia sedang berdiri di atas air? Karena itu bukan pertama kalinya mereka berada di tengah lautan di perahu yang diterpa badai. Dalam Matius 8 ayat 23-27, Petrus sudah pernah melihat Yesus menenangkan badai. Ingat kisah Yesus tidur di atas perahu dan kemudian badai datang dan anak murid-muridnya ketakutan? Bukanlah pengalaman pertama bagi Petrus bersama dengan Yesus di tengah-tengah badai, di tengah lautan. Petrus sudah pernah melihat Yesus menenangkan badai. Tetapi ketika Yesus menyuruh Petrus datang berjalan kepada Yesus di atas air, bagi Yesus dia orang yang kurang percaya karena dia masih bimbang. Ada pepatah berkata, "Seeing is believing." Kita lihat baru percaya. Mari kita lihat murid-murid Yesus. Mereka yang pernah hidup bersama dengan Yesus, mereka yang melihat dengan langsung apa yang Yesus lakukan, segala keajaiban, mukjizat yang Yesus lakukan. Tapi berkali-kali murid-murid Yesus gagal untuk percaya. Berkali-kali Yesus menegur mereka karena mereka bimbang dan tidak percaya. Iman itu ternyata tidak melihat namun percaya. Dalam Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kita orang percaya yang hari ini hidup. Kita tidak lihat Yesus seperti murid-muridnya, mengalami Yesus muka dengan muka. Tapi hari ini, Yesus berpesan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita yang tidak lihat langsung. Tapi kalau hari ini kita bisa punya iman dan percaya. Meskipun kita tidak melihat, kita harus yakin bahwa seperti Tuhan menyertai murid-muridnya, Tuhan Yesus yang sama menyertai kita hari ini. Seperti Petrus mengalami ketika dirasakannya tiupan angin, lalu dia mulai takut dan tenggelam. Seringkali ketika kita menghadapi badai kehidupan, yang kita rasakan adalah ujiannya, tapi kita nggak rasakan kehadiran Tuhannya. Padahal kalau kita percaya bahwa
Yesus tidak pernah meninggalkan kita, bahwa rohnya tinggal di dalam kita, bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Kita harusnya tetap bisa merasakan Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Kita harusnya tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita di tengah badai kehidupan. Tapi seperti Petrus yang ketika dirasa angin dan dia mulai takut, kita sering fokus kepada persoalan, kita fokus kepada masalah, kita fokus kepada badai, dan kita lupa kehadiran Tuhan. Meskipun kita sudah mengalami banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan, tapi seringkali waktu kita menghadapi ujian, badai kehidupan, kita masih takut, kita masih khawatir, dan kita tidak percaya. Sekalipun kita bilang bahwa Tuhan sanggup melakukan segala kemustahilan, kita bilang kita bergantung sama Tuhan, dan kita percaya sama Tuhan, tetapi pada kenyataannya waktu iman kita diuji, kita seringkali gagal untuk percaya. Saya yakin bahwa Tuhan ingin kita tidak fokus kepada badai kehidupan yang sedang kita alami hari ini, tapi kita fokus kepada penyertaan Tuhan. Jangan hanya rasakan angin, rasakan Yesus ada di situ. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji bahwa sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Hari ini saya ingin mengingatkan bagaimana kita akan menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Ketika saya merenungkan apa yang saya harus bagikan, Tuhan mengingatkan saya akan hal-hal ini. Bahwa di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ujian, badai kehidupan, kita harus tetap menemukan Tuhan menyertai kita. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Saya percaya pengalaman dengan Tuhan adalah sumber kekuatan. Daud di dalam Mazmur banyak menceritakan kehidupannya kepada Tuhan. Dia menuangkan isi hatinya apapun yang dia rasakan kepada Tuhan. Dan di dalam Mazmur 116 ayat 7 dikatakan gini, "Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Saya yakin dalam keadaan ini Daud pasti merasa khawatir, panik, bingung. Tetapi Daud memerintahkan kepada jiwanya, "Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Kita juga harus melakukan yang sama. Ingatkan kebaikan Tuhan yang telah Ia lakukan dalam hidup kita. Kita harus perintahkan kepada jiwa kita yang gundah gulana, bahwa hei, Tuhan telah menolong engkau, Tuhan sanggup tolong engkau lagi. Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Tuhan sanggup melakukan apapun, bahwa Tuhan sanggup bekerja melampaui semua apapun yang kita sanggup pikirkan maupun doakan. Mari kita belajar dari Daud bagaimana dia membangkitkan imannya. Kita harus membangkitkan iman kita dengan mengingatkan jiwa kita akan kebaikan Tuhan. Mazmur 103 dengan judul perikop, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Ayat kedua berkata gini, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali." Anda mungkin pernah mendengar sebuah lagu yang berkata begini, "Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku." Saya selalu nyanyikan lagu ini ketika saya lagi lemah. Saya ingatkan, "Henny, kamu harus ingat kebaikan Tuhan." Kita harus sering-sering ngomong sama diri kita sendiri, kepada jiwa kita. Kita harus menguasai jiwa kita. Jangan biarkan kekhawatiran dan ketakutan yang memerintah hidup kita. Kita harus ingatkan kepada jiwa kita, "Hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan.